Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 6 ayat 46. Saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jemaat dikasih Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, bahkan menyatakan Tuhan Yesus, ya, Yesus sebagai Tuhan bagi hidup kita, tidak cukup. Ya, jadi percaya Yesus Tuhan tidak cukup. Kenapa demikian? Karena setan pun percaya. Ya, Yesus itu Mesias, dia Tuhan, dia anak Allah. Setan pun tahu dan dia percaya. Tetapi setan gak pernah selamat. Kenapa? Karena setan gak pernah bertobat. Setan gak pernah melakukan kehendak Tuhan. Bahkan sebaliknya yang dilakukan. Jadi, satu hari Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi semestinya kita yang mempercayai Tuhan, kita percaya Yesuslah Tuhan yang datang ke dunia bagi kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Melakukan akan perkataan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri. Kalau kita masih melakukan segala sesuatu menurut pandangan kita, menurut pengertian kita sendiri, apa yang baik menurut kita, dan tidak mempedulikan apa kata Tuhan, maka teguran ini berlaku buat kita semua. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi semestinya kita yang berseru memanggil nama Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki dan yang dikatakan Tuhan. Nah, jadi hidupnya atau hidup kita tidak lagi hanya melakukan apa yang baik menurut kita. Karena apa yang baik menurut manusia belum tentu itu baik juga di mata Tuhan. Ya, baik itu kan relatif. Ya, tapi kebenaran Tuhan itu absolut. Ya, kebenaran tidak bisa digugat. Kebenaran tetap kebenaran, dan firman Tuhan, perkataan Tuhan, itulah kebenaran yang sejati. Jadi apa yang dikatakan Tuhan, terlebih apa yang diperintahkan Tuhan, itu kebenaran. Dengan kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan, atau orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau hanya melakukan apa yang baik saja, dunia juga melakukan,
Ya, tetapi seringkali ya ada embel-embelnya. Ya, baik menurut dunia, ya, seringkali ada embel-embel. Maksudnya apa? Seringkali ada motivasi yang tidak tepat. Seringkali baik yang dilakukan dengan tujuan yang tidak tepat. Ya, mungkin sama-sama baik. Nah, kalau standar kita ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka bukan hanya baik, tetapi harus benar. Ya, kita akan mengatakan orang itu baik karena orang itu berbuat baik kepada kita, bukankah demikian? Ya, kita diberi sesuatu orang, kita akan mengatakan orang itu baik, padahal pemberiannya itu mungkin hasil kejahatan, bisa saja. Ya, sekali lagi seringkali baiknya itu relatif. Tetapi kalau perkataan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan ketika kita lakukan, ya itu baik di mata Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kadang-kadang ya kita ini ya terlalu banyak pikiran kita sendiri yang jalan. Yang penting aku melakukan apa yang baik. Menurut siapa? Dengarkan apa kata Tuhan dan lakukan itu. Itu yang baik sesungguhnya. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan sampai Tuhan menolak kita. Gara-gara apa? Yuk, aku sudah berseru-seru Tuhan. Tetapi tidak pernah melakukan perkataan Tuhan. Kalau kita baca ayat selanjutnya bicara tentang apa? Ya, diberikan satu gambaran orang mendirikan rumah. Yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu karang. Mana yang tetap berdiri? Yang melakukan firman Tuhan itu yang mendirikan di atas batu karang. Pondasinya kuat, ya. Tetapi yang mendengarkan saja tidak melakukan, ya seperti orang bangun di atas pasir, sama-sama berdiri, tapi begitu ada bencana banjir, ada angin ribut, hancur. Cuma dikasih Tuhan, hidup kita tidak lepas dari masalah. Pergumulan demi pergumulan sering datang dalam hidup kita. Nggak usah cari masalah, dia akan datang sendiri. Nah sekarang, orang-orang yang mendengarkan Tuhan akan selalu mencari jalan keluar bagi masalahnya itu melalui firman Tuhan. Dengan kita mendengarkan Tuhan, dengan kita merenungkan perkataan Tuhan dan melakukan dalam hidup kita, maka kita menemukan solusi yang terbaik. Sekalipun dunia dengan begitu banyak nasihat yang diberikan seakan-akan baik, tetapi sekali lagi kebaikan dan juga kebenaran yang dari Tuhanlah semestinya yang kita pegang, sebab itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, yuk kerjakan segala sesuatu apa yang dikatakan Tuhan. Termasuk hari ini, jangan lupa beribadah. Itu yang dikenan Tuhan. Ibadah dengan segenap hati yang memuliakan Tuhan. Belajar mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Supaya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ditegur kembali, diingatkan pagi hari ini. Supaya kami lebih lagi, bukan hanya kami berseru memanggil nama Tuhan, tetapi kami juga melakukan apa yang Tuhan katakan. Melakukan perintah dan firman Tuhan. Karena itu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami masih mengandalkan pikiran kami sendiri dan melakukan apa yang baik menurut kami sendiri. Tetapi hari ini kami belajar Tuhan, mendengarkan Engkau melakukan apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Sebab itu yang berkenan. Dan biarlah melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mohon tuntunan-Mu Roh Kudus, supaya kami selalu ada dalam perkenanan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan. Dan kami berdoa juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.